Perubahan memang tidak selalu mudah untuk dilakukan, tetapi dengan satu langkah kecil saja kita sudah bisa mengubah dunia. Seperti halnya dengan mobil listrik di Indonesia, tidak mudah memang membuat orang berpindah dari satu kebiasaan ke kebiasaan yang baru. Dibutuhkan kemampuan yang mendalam untuk memahami kondisi pasar dan juga konsumen, agar mereka tahu dan juga percaya. Oleh karena itu, kami tim All Star hadir untuk memberikan solusi atas permasalahan tersebut. Berikut adalah agenda kita pada siang kali ini. Berbicara mengenai EV, terutama mobil listrik nasional atau Molina, tidak dapat dipungkiri bahwa saat ini masih sangat sedikit sekali konsumen yang telah menggunakan produk tersebut. Selain karena harga yang mahal, faktor seperti kualitas dan kepercayaan yang masih rendah juga menghambat konsumen untuk menggunakan mobil listrik, terutama untuk brand nasional. Apakah mobil ini aman, bagaimana kualitasnya, hingga pertimbangan mengenai jumlah SPKLU-nya. Oleh karena itu, kami menggunakan beberapa metode seperti questionnaire, back research, hingga in-depth interview untuk mengetahui gambaran konsumen dan memberikan solusi atas permasalahan tersebut. Baik, yang pertama, dari segi market, kami melihat bahwa tren penjualan EV di dunia terus meningkat setiap tahunnya, terutama di Cina. Sedangkan di Indonesia sendiri, pasar EV juga semakin luas, terutama ketika pemerintah telah mengeluarkan beberapa regulasi. Yang paling penting adalah regulasi mengenai proyek mobil listrik nasional atau Morina. Sedangkan di pasar global, kita juga melihat beberapa kebijakan seperti sistem energi nol emisi hingga perubahan pola konsumsi masyarakat juga semakin memperkuat pasar EV di dunia, tidak terkecuali dengan Indonesia. Sedangkan dari segi industri, kami juga melihat bahwa EV terus mengalami tren yang positif yang dipicu oleh faktor politik, ekonomi, dan lain sebagainya. Sedangkan dari aspek persaingan, pasar EV juga sangat ketat di Indonesia dan ditandai dengan banyaknya pemain utama di mobil listrik ini. Selain itu, kami juga melihat bahwa beberapa stakeholder seperti e-commerce, dealer, hingga ride-hailing company juga dapat menjadi mitra strategis bagi Molina untuk pengembangan EV ke depannya. Kemudian, tim kami juga telah melakukan survei terhadap 135 responden di Indonesia yang memiliki mobil setara Toyota Innova untuk mengetahui persepsi mereka soal brand. Kami melihat bahwa sebenarnya sebagian besar konsumen telah tahu apa itu EV. Bahkan 83% dari mereka sangat tertarik untuk membeli EV ke depannya. Sayangnya, kami juga melihat bahwa persepsi konsumen tentang EV masih salah. Di satu sisi, orang butuh aspek quality ketika ingin membeli mobil, tapi dapat lihat pada grafik, masih sangat sedikit orang yang mempersepsikan EV sebagai mobil yang berkualitas. Sehingga hal ini menghambat mereka ketika ingin membeli EV ke depannya. Kondisi ini juga semakin diperparah dengan fakta bahwa masih banyak konsumen yang ragu dengan kualitas dari brand EV nasional dan juga kalah saing dengan beberapa pemain global seperti Jepang dan Eropa yang memang dianggap sebagai brand yang premium dan juga berkualitas. Lalu, bagaimana keadaan konsumen dan kompetitor EV di Indonesia? Dari sisi kompetitor, kami telah menilik 3 kompetitor EV besar yang juga sedang mempersiapkan rencana penjualan di Indonesia, yaitu Hyundai Ioniq, Nissan Kicks, dan Corolla Hybrid. Dapat dilihat bahwa mobil di atas 600 jutaan fokus pada impresi futuristik dengan iklan yang lebih emosional. Sedangkan mobil 300 jutaan yang setara dengan Molina mengedepankan kesan aman, berkualitas, dan fungsional. Ternyata, hal ini juga terrefleksikan melalui segmentasi konsumen mobil. Di pasar Indonesia saat ini, terdapat berbagai segmentasi konsumen yang jika dilihat dari range harga mobil. Semakin rendah harga, semakin konsumen mengutamakan aspek fungsional. Semakin tinggi, semakin konsumen mengutamakan aspek kualitas dan emosional. Molina sendiri menyasar konsumen setara Innova di range 300 jutaan yang konsumennya masih mempertimbangkan price to value sambil mencari kesan premium dan kualitas. Lebih lanjut, kami memetakan konsumen ke dalam matriks 4 bagian. Dapat dilihat bahwa faktor pendorong utama yang dapat membuat Molina memenangkan sales adalah kesan premium, nyaman, dan fungsi mobil yang berkualitas. Sedangkan faktor hygiene atau faktor yang harus ada namun tidak menambah nilai adalah spare part mudah ditemui dan terdapat banyak after sales atau SPKLU. Setelah mengetahui semua fakta ini, sangat disayangkan. Kami menemukan bahwa terdapat gap dalam setiap journey konsumen membeli Molina. Di tahap awareness, konsumen melihat brand nasional sebagai brand yang tidak berkualitas. Di sisi consideration, konsumen tidak menemukan SPKLU dan network pendukung Molina. Di sisi action, konsumen susah menghubungi dealer di masa pandemi. Sedangkan di sisi retention, konsumen butuh layanan purna jual yang sangat disayangkan Molina belum punya. Karena itu, kami mempersembahkan Unlock New Move sebagai rangkaian komunikasi dan pemasaran yang mencakup 4 value utama, yaitu terpercaya, nyaman, mewah, dan berdampak. Pertama-tama, kami ingin melakukan co-branding dengan Toyota untuk meningkatkan kepercayaan terhadap persepsi brand Molina. Kenapa Toyota? Pertama,
Molina sudah pernah bekerja sama dengan Toyota di tahap riset. Dan yang kedua, Toyota punya market share terbesar di Indonesia di pasar mobil saat ini. Kerjasama ini tidak hanya di tahap awareness, tapi juga akan sampai ke purna jual di mana pelanggan Molina dapat servis di bengkel Toyota dan Toyota dapat commission fee atas hal itu. Setelah itu, untuk menggaungkan value Molina lebih kuat lagi, kami akan mempromosikan secara above the line dan below the line di berbagai channel, seperti sosial media, YouTube, divisi komersial, dan billboard dan banner. Kami juga akan mengadakan exhibition virtual di masa pandemi. Tak hanya awareness, di tahap consideration kami percaya bahwa test drive dan real experience penting dalam mempengaruhi konsumen beli mobil, terutama EV yang adalah sesuatu yang baru dan masih asing di mata masyarakat. Kami akan bekerja sama dengan Grab, Gojek, dan Car Rental agar konsumen langsung merasakan EV untuk membuat mereka benar-benar percaya bahwa EV aman. Tentunya, di sisi network, kami akan memperlengkapi jaringan pengisian bahan bakar atau SPKLU. Namun, kami sadar, membuat SPKLU serentak di berbagai daerah sangat sulit dan makan biaya. Karena itu, kami menyarankan untuk bekerja sama dengan pengusaha parkir modern seperti Soul Parking dan GB Parking, serta stasiun swap baterai listrik seperti Swap Indonesia. Lebih lanjut, masuk ke strategi action, berdasarkan report McKinsey 2020, konsumen berani membayar lebih untuk mendapat contactless service dalam membeli mobil. Oleh karena itu, dengan sinergi penjualan daring, konsumen yang membuka melalui website atau e-commerce memiliki beberapa opsi pembelian yang dapat dipilih, mulai dari diarahkan untuk booking waktu ke dealer terdekat, melakukan pre-order, dan test drive di rumah secara contactless. Tidak hanya secara daring, Molina juga akan tetap dipasarkan secara offline untuk menjangkau konsumen secara langsung di lapangan. Dalam solusi sinergi penjualan offline, Molina akan meng-hire salesperson untuk mengarahkan konsumen ke dealer terdekat dan mendapatkan commission fee bila terjadi deal. Selanjutnya, konsumen masih price sensitif terhadap mobil, sehingga Molina perlu memberikan diskon di waktu tertentu seperti tahun baru atau lebaran untuk dapat menarik perhatian konsumen dan meningkatkan conversion rate. Diskon dapat diberikan dengan cara pemberian diskon, bundling dengan home charging, dan gratis service hingga 10.000 km pertama. Selanjutnya, untuk solusi retention, kami melihat bahwa konsumen memprioritaskan keberadaan layanan purna jual ketika akan membeli kendaraan termasuk mobil listrik. Oleh karena itu, kami mempropos optimalisasi layanan purna jual yang terintegrasi sebagai bentuk retention untuk melakukan kolaborasi dengan bengkel resmi Toyota, yaitu Auto 2000, untuk memberikan pelayanan purna jual dan kerjasama dengan platform mekanik daring seperti montir.id untuk penanganan mekanik yang cepat dan menyeluruh. Kita masuk ke bagian implementasi. Untuk timeline proyek, implementasi strategi pemasaran Molina akan dibagi menjadi 4 tahap yang dimulai dari tahap awareness yang dimulai pada tahun 2021 hingga retention pada pertengahan tahun 2022. Risiko dari strategi kami terbagi menjadi 3 risiko utama, yaitu IT error, kompetisi harga dengan kompetitor, dan adopsi EV yang tidak merata. Akan tetapi kami sudah menyiapkan langkah preventif dan solutif untuk mengatasi risiko-risiko ini. Terakhir, impact dari solusi yang kami berikan selain mengurangi jumlah emisi karbon di Indonesia akan menumbuhkan market share hingga 70%, NPV dalam 4 tahun mencapai 4,6 miliar rupiah, dan return on investment sebesar 40,84%. Dengan mengendarai mobil listrik Indonesia yang ramah lingkungan, I believe that everyone has the power to make a change in the world. Terima kasih.